Kalau kita itu Ya Allah, Leren di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Hai. Hello. Hai。在我跟上学学习很有趣，老师们都非常友好和热情。Selain belajar di dalam kelas, kita diajak belajar di luar lingkungan sekolah, dalam kegiatan outbound dan field trip. There is guest teacher program, inviting fun, and great speakers. クラスは素晴らしく、生活でとてもクールな講師があります。The library is comfortable and the book collection is complete. Ono lapangan basket lan futsal lerek cocok karo hobiku sing seneng olahraga. Ustaz-ustazah selalu mengingatkan saya untuk sholat 5 waktu, mengaji, sholat duha, dan berinfak. 城里也有奥林匹克班，有数学、科学、英语和中考课，真的支持你们取得成就。يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. كان برنامج لحفظ القرآن والحمد لله لقد حفظت جزء 30 في الفصل الثالث. So many kind of extracurricular here. There are robotics, futsal, soccer, Japanese and choir, photography, archery, tapak suci, cooking, painting, swimming, journalism, qiraah, which can be a place for us to develop our potential. Liyane saka ekstrakurikuler uga ono program unggulan yaitu kondisi cilik. Awak dhewe dibilang disiplin, damai ing lalu lintas, dilatih langsung karo polisi lho. Coaching sering dijaluk tampil ing macam-macam acara. Mantap! My little sister was interested hearing the story of Mugub, and now she's here. I'm proud to be a student of Mugub Elementary School. Yeah! Ayo bergabung bersama kami di sekolah ramah anak. SD Mugub, SD Mugub, SD Mugub, SD Mugub, ramah mulia dan prestasi. Yeay!
Selamat bergabung anak-anakku, sahabat Mugab, kelas 4, 5, dan 6. Wah, sudah banyak yang join ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, acara akan kita mulai 5 menit lagi. Mohon segera bersiap di depan layar handphone atau laptopnya masing-masing. Discuss teacher program, inviting fun and great speakers. The library is comfortable and the book collection is complete. Ono lapangan basket lan futsal lerek cocok karo hobiku sing seneng olahraga. Ustazah selalu mengingatkan saya untuk sholat 5 waktu, mengaji, sholat duha, dan berinfak. 城里也有奥林匹克班，有数学、科学、英语和中长课。 Anak-anak, pemateri kita sudah join juga loh. Coba lihat, ada Ustazah Hamidah. Halo Ustazah Hamidah. Assalamualaikum Ustazah Hamidah. Waalaikumsalam. Halo anak-anak. Halo Ustazah Irma. Halo, anak-anak sudah siap belum? Materinya udah siap loh. Kita tunggu teman-temannya sebentar lagi ya. So many kind of extracurricular here. There are robotics, futsal, soccer, Japanese and choir, photography, archery, tapak suci, cooking, painting, swimming, journalism, qiraah, which can be a place for us to develop our potential. Liyane saka ekstrakurikuler uga ono program unggulan yaitu kondisi cilik. Awak dhewe dibilang disiplin, utamae ing lalu lintas. Dilatih langsung karo polisi lho. Coaching sering dijaluk tampil ing macam-macam acara. Mantep! My little sister was interested hearing the story of Mugub, and now she's here. I'm proud to be a student of Mugub Elementary School. Yeah! Ayo bergabung bersama kami di sekolah ramah anak. SD Mugub, SD Mugub, SD Mugub, SD Mugub. Ahlak mulia dan prestasi. Yeay!
Alhamdulillah sudah banyak yang sudah join. Ada lebih dari 160 siswa SD Mugep kelas 4, 5, dan 6 yang sudah join. Oke anak-anak, sebentar lagi akan kita mulai ya. 1 menit lagi akan segera kita mulai. Semuanya harap bersiap masing-masing. Tercinta yang ramah, bersih indah, dan juga berakhlak mulia. Kita senang semua nyaman, orang tua menjadi tenang. Sekolah ramah anak, SD Mugeplah tempatnya. Sekolah ramah anak, SD Mugeplah tempatnya. Nah, karena banyak yang sudah join, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, semangat sekali ya semuanya ya. Saya ucapkan selamat bergabung kepada Ustadz Ustadzah dan anak-anakku kelas 4, 5, dan 6. Selamat bergabung juga Ustadzah Hamidah. Hari ini bersama Ustadzah Irma akan menemani kalian selama 1 jam ke depan dalam kegiatan Guest Teacher dengan tema Me versus Medsos. Nah, di sini Ustadzah akan membacakan beberapa etika selama mengikuti Zoom Guest Teacher. Disimak baik-baik ya. Yang pertama, tidak melakukan coret-coret ketika ada share materi. Yang kedua, berpakaian rapi. Yang ketiga, duduk dengan sopan. Yang keempat, dihimbau video selalu dalam kondisi nyala atau on. Dan yang terakhir, audio akan dinonaktifkan dan dapat diaktifkan kembali jika diperlukan. Bismillah, semoga acara kita pada pagi hari ini lancar tanpa suatu halangan apapun. Anak-anak, ada yang kenal dengan Ustadzah Hamidah belum? Ayo, siapa yang sudah tahu nih Ustadzah Hamidah? Nah, Ustadzah Hamidah ini adalah Ustadzah dari Spemdalas. Nah, supaya kita lebih kenal, yuk kita simak dulu kurikulum vitae dari Ustadzah Hamidah. Hamidah, perempuan kelahiran Bandung, tanggal 8 Oktober 1998, saat ini tinggal di Jalan Sunan Prapen 2E, Kebomas, Gresik. Alamat media sosial, Instagram @hamidah_ramn, Facebook Hamidah, YouTube Hamidah CC. Memiliki hobi membaca. Dalam bidang akademik Hamidah merupakan lulusan dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan lulus tahun 2020. Pengalaman organisasi, sebagai sekretaris 1 periode tahun 2018 sampai tahun 2019 Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Surabaya. Karir saat ini, menjadi pengajar bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik. Spemdalas, sekolah internasional. Wah, keren sekali pemateri kita hari ini. Ternyata Ustadzah Hamidah mengajar bahasa Indonesia loh di Spemdalas. Alhamdulillahirrabbilalamin, pagi ini kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan juga kesempatan untuk bertemu dan belajar bersama dalam acara Guest Teacher dengan tema Me versus Medsos.
Anak-anak, ada yang tahu nggak sih medsos itu apa? Siapa yang sudah tahu medsos? Kepanjangan medsos itu apa ya? Media sosial. Nah, oke. Setelah ini akan dijelaskan oleh Ustazah Hamidah lebih detail mengenai medsos. Setelah ini, kita akan menyimak materi dari Ustazah Hamidah ya. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu, agar acara kita diberikan kelancaran dan bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, segera saja kita simak materi dari Ustazah Hamidah. Ustazah Hamidah, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ustazah. Oke, selamat pagi juga untuk Ustazah Irma. Wah, ini anak-anak sahabat Mugab luar biasa sekali ya. Ini Ustazah baru pertama kali nih lihat anak-anak SD Mugab. Luar biasa. Terima kasih ya anak-anak ya sudah bergabung pada Zoom kali ini ya. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Ustazah lihat Mbak Jihan. Halo, Assalamualaikum Mbak Jihan. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya Mbak Jihan? Ini terlihat sangat sehat dan baik-baik aja ya? Iya, Mbak Jihan semangat sekali. Mbak Jihan lagi sama siapa tuh di rumah? Sama ibu. Oh, sama ibu. Assalamualaikum Bunda. Oke, saya juga mengucapkan assalamualaikum dan selamat pagi untuk ayah Bunda yang sudah mendampingi anak-anak untuk mengikuti Zoom kali ini. Nah, sebelum Ustazah mau menyampaikan materi pada hari ini, Ustazah mau ngasih tahu kalian sesuatu nih. Kira-kira apa ya? Ada yang bisa nebak nggak? Ada yang bisa menebak? Apa ya kira-kira ya? Ustazah ini mau menunjukkan sesuatu loh. Apa ya? Oke, langsung aja ya kita lihat ya. Oke, kira-kira apa ya? Kita tunggu. Hai, kamu siap jadi detektif terhebat selanjutnya? Kamu hanya perlu fokus betul-betul ke rangkaian teka-teki ini. Kamu mendapatkan 1 poin untuk setiap jawaban benar. Baik Sherlock, mari kita lihat seberapa tajam mata dengan hasil di akhir video. Jago hitung, ada 90 angka untukmu. Tapi angka 2 hanya muncul 1 kali. Bisakah kamu menemukannya dalam 7 detik? Nah, di layar ini, anak-anak mohon untuk tidak mencoret-coret layar ya. Ya, biar kelihatan jelas untuk teman-teman yang lainnya. Coba cari angka 2 di layar yang ada di tampilan anak-anak. Apakah 7 detik sudah ketemu belum? Nah, kira-kira sudah ada yang ketemu angka 2-nya di mana ya? Ada yang sudah ketemu mungkin angka 2-nya ada di mana nih? Letaknya di urutan keempat dari baris ketiga. Layar kita sekarang dipenuhi huruf W, tapi ada 1 yang tidak cocok. Silakan. Cek, terdengar ya anak-anak ya suara Ustazah ya? Terdengar Ustazah Hamidah, sudah terdengar. Oke. Kita lihat lagi videonya, disimak baik-baik ya. Nanti Ustazah tanya nih poinnya berapa. Cari.
Ada M di baris keempat, urutan keempat dari kanan. Yang ini poinnya ganda. Di Gunung Indah yang kamu lihat sekarang, ada beberapa kuda yang berkamuflase. Jika menemukan 8 kuda yang ada, kamu mendapatkan 2 poin. Jika menemukan kurang dari 8, kamu mendapatkan 1 poin. Waktumu 10 detik untuk teka-teki ini. Ayo dicari, sudah dapat makan belum kudanya? Ayo ketemu berapa nih anak-anak nih? Disinilah mereka. Di tengah kerumunan gajah, bisakah kamu melihat panda? Waktunya cuma 5 detik. Cepat. Ada panda, cepat. Ya. Si panda ada di sisi kanan tengah. Di dunia yang didominasi kelinci ini, bisakah kamu menemukan telur rahasia? Waktu 7 detikmu dimulai. Telurnya ada di kiri bawah. Di dalam kerumunan panda yang bahagia ini, ternyata ada bola sepak yang menyamar. Bisakah kamu menemukannya dalam 5 detik? Mana ya ada sepak ya bola sepak? Tuh, ada di kanan di baris tengah. Nah, para pecinta Instagram, dari semua ini, ikon mana yang tampak berbeda? Aku kasih 7 detik ya untuk yang ini. Ikon yang terbalik di sudut kanan bawah. Selain rubah yang kamu lihat di foto ini, rupanya masih ada hewan lain. Di mana dia? 5 detik seharusnya cukup. Nah, kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Ada hewan apa lagi ya di gambar ini ya? Oke, ada Mbak. Mungkin Ustazah Irma bisa menunjuk salah satu? Mbak Amirah ya? Amira, silahkan dijawab Amira. Ada gambar apa itu? Lumba-lumba. 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 Oke, kita lihat ya, kita simak ya jawabannya ya. Terima kasih Mbak Amira. Ada lumba-lumba tepat di antara si rubah dan ekornya. Ini Dennis, dia sedang rebahan di kasur sambil menonton film di tabletnya. Tapi ada yang aneh dari kedua foto yang hampir identik ini. Ada satu perbedaan. Bisakah kamu menemukannya dalam 7 detik? Ada yang bisa menemukan? Mana yang perbedaan dari dua gambar ini? Mana ya bedanya ya? Siapa nih yang mau menjawab? Ayo, siapa yang bisa menemukan perbedaannya? Gimana ya perbedaannya ya? Ustazah Irma kira-kira bisa menemukan juga nggak ya? Bisa dong. Sudah ketemu dong Ustazah Irma. Bisa menemukan? Coba Akram. Oh ada ini Mas Albani. Mas Albani silakan dijawab. Tipi kuranya. Tipi kura. Kenapa? Apa Tipi perbedaannya? kura. Di atasnya. Tipi kuranya. Tipi kura. Tipi kura. Ada apanya di figura? Ada awan. Oh iya, wah ini anak-anak pinter banget ya, pada bisa jawab semuanya ya. Oke, kita simak jawabannya ya. Tidak ada awan di lukisan berbingkai di dinding ini. Tetanggaku punya banyak babi di peternakannya, tapi satu hewan lain ternyata sedang bersembunyi di antara mereka. Bisakah kamu menemukannya? Nah, ini hewannya selain babi. Apa ya? Oh, Mbak Amira lagi. Mbak Amira langsung bisa menemukan. Itu Us di pinggir situ Us.
Nggak tahu aku hewan apa tuh. Yang mana? Kayaknya aku Daniel. Daniel di sebelah mana, kiri atau kanan? Kiri paling atas. Warna Warna biru. atas. Oke. Kita mau kasih satu lagi yang mau menjawab, ada Mbak Naira ya. Mbak Naira angkat tangan juga nih. Mbak Naira. Yang sebelah bawahnya waktu. Warna biru. Bawahnya apa? Sebentar. Agak kurang keras lagi Mbak Naira jawabnya. Agak mendekat sedikit Mbak Naira. Mbak Naira jawabannya apa? Yang bawah atas kiri. Atas kiri. Bentar ya, ini videonya ada yang mengendalikan di luar Ustazah. Oke, sebentar ya. Kita lihat yang tadi. Oke, sebentar ya. Sambil menunggu, mungkin tadi ada siapa lagi yang mau jawab selain Mbak Naira. Oh, ini sudah. Bentar. Nah, di mana Mbak Naira? Yang Hewan lainnya? kiri. Pojok kiri ya Mbak Naira ya? Ya. Oh, pojok kiri. Oke, warna apa tuh hewannya tuh? Hewan apa itu kira-kira ya Naira ya? Oke, kita simak ya jawabannya ya anak-anak ya. Kira-kira jawabannya teman-teman benar nggak ya? Kira-kira sama nggak nih sama jawaban teman-teman yang lain? Satu hewan lain ternyata sedang bersembunyi di antara mereka. Bisakah kamu menemukannya? Ada kuda Daniel mungil. Oh, udah selesai ya videonya ya? Oke, jawaban terakhir benar semua. Tepuk tangan dong buat kita semua. Hebat-hebat semuanya. Hebat banget ya. Iya, hebat banget ya ternyata ya sahabat Mugep ya. Oke. Nah, sebelum tadi sudah melihat video, sudah menebak-nebak. Sekarang Ustazah mau ngecek semangatnya anak-anak. Masih semangat belum? Sudah semangat ya? Semangat dong. Oke, sudah semangat semuanya. Kalau Ustazah bilang SD Mugep, jawabnya sekolah ramah anak. Kayak gitu ya. Oke. Kita coba dulu. Jangan lupa tangannya diperhatikan ya, tangannya Ustazah Mida ya. Kalau Ustazah bilang SD Mugep, jawabnya sekolah ramah anak. Kalau Ustazah bilang sekelas, jawabnya sekolah juara, sekolah internasional. Kayak gitu ya. Paham ya anak-anak ya? Ya. Oke, mulai ya. Oke, siap. SD Mugep.
Sekolah. Anak. Kita ramah Juara sekolah Internasional. orang tidak ramah anak. Apakah sudah terlihat oleh anak-anak? Sudah. Sudah ya, Ustazah Irma juga sudah terlihat ya? Sudah terlihat, Us. Oke. Nah, sesuai dengan yang akan kita bahas kali ini yaitu me versus sosial media. Siapa yang sudah punya sosial media? Angkat tangan. Angkat tangan yang sudah punya sosial media. Oh, banyak juga ya yang angkat tangan ya. Banyak nih yang angkat tangan nih. Oke, sekarang Ustazah mau kasih tunjuk satu sosial media yang punya angkat tangan ya. Ini, siapa yang punya ini? Angkat tangan. Wah, banyak juga yang punya. Ini apa ini? Ada yang tahu? Iya, Instagram. Anak-anak ternyata sudah banyak punya Instagram ya. Lalu, siapa yang punya ini? Nah, ayo, siapa nih yang punya nih? Angkat tangan ya, ini yang didampingin sama ayah bunda, nggak boleh malu angkat tangan, nanti takut ketahuan ayah bunda ya. Kalau saya punya TikTok, angkat tangan yang punya TikTok. Wah, banyak juga ini anak-anak yang punya TikTok ya. Oke, yang terakhir ini. Wah, juga yang punya. Wah, ini anak-anak. Oh, ada yang punya, Us. Kenapa Ustazah Irma? Ada yang punya Facebook tuh. Wah, luar biasa ini anak-anak SD Mugep ini ya. Banyak loh yang punya media sosial ternyata. Oke, kalau anak-anak punya media sosial nih, kira-kira tahu nggak sih sebenarnya media sosial itu apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Media sosial itu apa sih sebenarnya? Siapa yang tahu nih? Media Biasanya sih sosial. kita menyebutnya sosmed atau sosial media. Ustazah Hamidah bisa pilih salah satu mungkin. Ada yang tahu nggak kira-kira apa sih sosial media itu? Oke, Ustazah mau pilih satu ya. Siapa ya kira-kira ya? Oh, ada Mbak Maira nih. Ada Mbak Maira. Halo Mbak Maira. Halo Ustazah. Mbak Maira apa kabar? Baik ya? Baik Ustazah. Oke, alhamdulillah. Mbak Maira tahu nggak kira-kira media sosial itu apa sih? Kenapa Ustazah? Mbak Maira tahu nggak kira-kira media sosial itu apa sih? Bisa bilangin Ustazah? Media sosial itu apa ya menurut Mbak Maira? Pengertiannya media sosial Mbak Maira tahu nggak? Coba Mbak Maira, media sosial itu apa ya? Oh, terlempar Mbak Maira. Ada yang lain mungkin, Ustazah Hamidah. Oke, yang lainnya Ustazah mau pilih Aisyah. Aisyah. Alicia, sorry. Alicia, halo. Alicia.
Oke, Alicia, silahkan. Apa ya media sosial itu? Alisa 4 Kalimantan, ya. Iya. Agak keras sedikit suaranya Mbak Alisa. Apa Mbak Alisa, media sosial itu apa ya? Oh, ini ada yang angkat tangan juga nih. Atau kita pindah ke Mas Kenzo, 4 Papua. Halo Mas Kenzo. Oh, Kenzo, 4 Papua. Silahkan Kenzo. Apa itu media sosial? Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Oke, bagus sekali jawabannya. Terima kasih Mas Kenzo. Oke, kita next. Kira-kira apa ya pengertian media sosial itu? Nah, ini dia, nggak jauh beda ya sama yang sudah dijawab sama Mas Kenzo tadi ya. Media sosial itu apa sih? Media sosial itu sebuah media daring atau dalam jaringan atau online yang biasa kita kenal online ya, yang digunakan satu sama lain di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, dan berbagi. Nah, ini pasti anak-anak sudah paham sih ya, kalau misalnya dengan media sosial itu kan pasti kita bisa berinteraksi dengan teman-teman kita, meskipun kita lagi jauh nih ya sama teman-teman kita, tapi kita tetap bisa berinteraksi dengan media sosial. Sampai sini sudah paham ya anak-anak ya media sosial itu apa? Oke. Sudah paham. Ya. Oke, terima kasih. Nah, ini dia pengguna media sosial. Seberapa banyak sih sebenarnya pengguna media sosial itu? Yang pertama, ini dia yang tadi Ustazah punya ya. Tadi waktu Ustazah tanya ada yang punya ini enggak media sosial? Ini media sosial apa sih? Apa itu? Instagram. Oke, Ustazah Irma pasti punya nih ya Instagram nih ya. Media sosial Instagram, anak-anak tadi sudah banyak yang angkat tangan. Waktu pertama kali Ustazah tanya, siapa yang punya Instagram? Angkat tangannya banyak. Ternyata pengguna Instagram itu memang lebih banyak loh daripada media sosial lainnya. Ada 50% pengguna media sosial itu menggunakan Instagram. Terus yang kedua ada apa ini? Apa itu yang paling apa ini? Banyak penggunanya mungkin? Yang hits apa ya? Pasti sudah tahu semuanya nih Ustazah Hamidah, semuanya nih. Ya nih pasti udah tahu nih. Silakan. TikTok. TikTok, iya. Terima kasih. Itu username-nya ada yang ikan cupang apa tuh? Berobat. Ih, kenapa gitu username-nya? Berotot. Siapa nih namanya nih? Siapa nih namanya nih yang username-nya? Oh, Mbak Faza. Oke, nanti kalau Ustazah, kalau Mbak Faza angkat tangan, Ustazah itu ya panggil namanya aja ya. Iya. Selanjutnya kita move ke media sosial yang ketiga. Ada Facebook. Siapa yang masih punya Facebook? Angkat tangan. Siapa yang masih punya Facebook? Oh, ada yang punya Ustazah. Ada yang punya Ustazahnya nih juga pasti punya nih ya Facebook ya. Ayo Bunda, ada yang punya Facebook nih pasti nih. Oke. Anak-anak juga ada. Pengguna Facebook itu lebih sedikit daripada media sosial lainnya, yaitu cuma 10%.
Jadi media sosial ini yang paling banyak digunakan itu 50% Instagram dan 40%-nya TikTok. Nah, pasti anak-anak banyak kan yang menggunakan dua itu. Nah, kalau anak-anak sudah bermedia sosial nih, tadi sudah ada yang punya Instagram, sudah ada yang punya Facebook, ada yang punya TikTok, atau YouTube, atau WA, dan sebagainya. Ini ada beberapa positivity sosial media. Jadi apa sih positifnya kita bersosial media? Yang pertama, berinteraksi dengan keluarga jauh. Siapa yang biasanya suka fit callan sama sepupu? Angkat tangan. Atau sama saudara, atau sama kakek nenek? Pernah nggak? Sama temennya Ya, mungkin nih, sama temennya. itu ada Mbak Mentari, itu ada siapa lagi? Oke, itu ada Mas Raffi. Pernah ya video call ya sama keluarga yang jauh nih karena pandemi. Jadinya kita cuma bisa video call aja sama keluarga yang jauh. Yang kedua, mengasah bakat dan keterampilan. Nah, ini biasanya anak-anak nih cari di YouTube. Nih, sudah punya nih. Apa ini? Apa nih? Ini lambangnya apa? Lambang apa itu coba? Ada yang tahu nggak? YouTube. Ya. Oh, YouTube. Ada yang jawab. Afirus jawab YouTube, Us. Ini? Ayo, apa itu coba yang dipegang sama Ustazah Hamidah tuh? Tombol apa ini? Silakan Mas Raffi. Ada yang tahu? Coba Mas Fadil. Iya, Mas Fadil, Mas Raffi. Subscribe. Subscribe. Oh. Biasanya kita temukan di media sosial apa ini? Biasanya ada di media sosial apa? Subscribe itu. YouTube. Oke. YouTube. Sahabatmu gue keren banget sih, tahu semuanya ya. Oke, YouTube. Jadi biasanya kita tuh bisa mengasah bakat dan keterampilan. Kalau misalnya kita pengen bikin sushi, biasanya pernah kan ya, kita lihat tutorialnya di YouTube. Kita pengen melukis yang bagus tapi nggak tahu melukis apa ya, kita nonton deh di YouTube. Gitu ya biasanya ya. Nah, itu biasanya media sosial kita gunakan untuk mengasah bakat kita. Misalnya ada yang pinter nyanyi, terus latihan di YouTube atau lihat di Instagram juga bisa. Yang ketiga ada mengembangkan kreativitas. Nah, ini juga bisa seperti TikTok ya. Kalau di TikTok itu biasanya banyak ini, kita ngedit-ngedit video kita, sedang menyanyi, sedang menggambar, menulis. Nah, itu akhirnya meningkatkan kreativitas kita di dalam saat bermedia sosial. Ada yang kayak gitu nggak? Di TikTok nih, aku pengen deh berkreasi, mau bikin gambar-gambar, terus dibikin video deh gambarnya. Akhirnya diedit nih di TikTok, di-upload. Ada nggak yang kayak gitu? Angkat tangan. Oh, banyak sekali, Us. Sepertinya ini, Us. Iya, kreatif sekali ya. Berarti anak-anak ini ya bisa memanfaatkan media sosial dengan baik. Bagus banget. Yang kedua, sarana belajar lebih luas. Nah, biasanya kita tuh cuma belajar lewat buku. Terus lewat Google, ternyata media sosial itu bisa loh buat kita belajar, misalnya di Instagram, kita tuh bisa cari-cari akun yang mempelajari tentang matematika, bahasa Indonesia, itu ternyata banyak banget. Nanti kalian coba cari ya yang belum tahu. Terus ada lagi nih, yang kelima, menyebarkan kebaikan ke lebih banyak orang. Kira-kira apa sih yang bisa kita sebarkan di media sosial? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan dong. Saya pengen tahu nih. Siapa yang tahu bisa angkat tangannya? Karsyafa mungkin. Coba Karsyafa menyebarkan kebaikan ke lebih banyak orang. Apa ya yang bisa kita bagikan ya? Silahkan Karsyafa. Mbak Kasafa, mana nih? Oh, yang lain mungkin. Oke, yang lain Ustazah Irma mungkin bisa. Bisa Keisha Nabila mungkin nih. Atau Mbak Namira 5. Oh, Mbak Rosyada bisa nih, Mbak Rosyada. Ilmu Us.
Ilmu. Contohnya apa nih? Ilmu. Biasanya berupa apa nih? Islam, Al-Quran, diam ki. Boleh diulang? Mbak Rosyada, ilmu. Kalau di medsos nih yang dibagikan yang bermanfaat itu apa biasanya Mbak Rosyada? Politik. Apa coba ada yang tadi udah menjawab ilmu ya Ustazah Hamidah ya, bisa menyebabkan kebaikan, bentuknya ilmu. Mbak Namira tuh kayaknya mau jawab deh. Mbak Namira Lima Asia, boleh deh. Namira. Silahkan Mbak Namira. Nggak tahu. Nggak tahu. Kayak itu kalau di pikiran itu kayak yang paling dicari di TikTok itu ilmu-ilmu edit gitu, tutorial gitu loh, Us. Oh gitu. Lebih ke ilmu juga nih Ustazah Hamidah, Mbak Namira. Oke, jadi yang bisa kita Kayaknya aku sering upload TikToknya ya itu tutorial edit gitu. Ya ada nomor teman. Oh, tutorial edit. Edit apa nih Mbak Namira nih? Ya edit di live motion, upload gitu-gitu, terus habis itu diupload di TikTok. Ah, gila, hebat sekali. Bikin Oke. Nah, terus ya yang bisa kita bagikan lagi bisa nih kegiatan ini. Kalian bisa foto, Zoom-nya nih bisa di screenshot atau kalian bisa foto waktu Zoom kegiatan guest teacher. Nanti bisa juga loh dibagikan. Terus bisa juga nanti dikasih caption apa sih yang kalian dapat dari kegiatan guest teacher ini. Nanti kalau sudah di-upload entah itu di story, entah itu di feed Instagram, di WA dan sebagainya, kalian bisa mention atau tag ke kemana? Ayo. Kita kemana ya? Kita kemana ya? Oke, kalian bisa tag di Instagramnya @smpm12gkb dan sd_mugab. Ya, Instagramnya SD kalian. Dan jangan lupa tag akun Instagram Ustazah ya. Tapi jangan rame-rame. Nanti Ustazah kasih tahu. Oke? Oke, Ustazah Hamidah. Jadi jangan lupa nih diabadikan ya. Kalau misalnya kita Zoom. Nah, selanjutnya yang terakhir ini bisa melek teknologi. Jadi sebenarnya meskipun media sosial ini banyak positifnya ya. Salah satunya yaitu kita bisa melek teknologi. Salah satunya jadinya kita tahu nih gimana ya caranya edit foto kayak yang udah di-share sama Mbak Namira tadi. Terus ilmu nih tentang Al-Quran, tentang Al-Islam yang biasanya kita dapatkan dari guru, bisa kita share ke teman-teman yang lain. Kayak gitu. Jadi kita sebagai generasi bangsa atau penerus bangsa juga harus bisa melek teknologi. Kalau katanya anak-anak sih biar nggak kudet atau kurang update. Kayak gitu. Oke? Jadi yang belum punya media sosial, sebenarnya sih harus punya ya. Satu aja. Tapi harus digunakan dengan baik. Oke ya, anak-anak ya. Siap, Ustazah Hamidah. Nah, selanjutnya tadi kan sudah positifnya tuh banyak banget ya. Ternyata ada negatifnya loh. Ini pasti ada yang sudah mengalami nih. Yang pertama nih terutama, ada nggak? Ayo, ngaku. Ayo angkat tangan siapa yang jadi mager atau males gerak nih gara-gara bermedia sosial. Wah, banyak juga nih angkat tangan ya. Termasuk Ustazah Irma nggak nih? Jadi banyak ya yang udah terlanjur bermedia sosial gitu jadi suka rebahan, mager gitu ya. Ya, jadi lupa deh kalau ada PR, terus lupa nggak bantuin orang tua. Nah, itu nih jangan sampai ya anak-anak SD Mugab kayak gitu. Tapi Ustazah sih yakin ya kalau anak-anak SD Mugab itu nggak sampai kok yang mager gitu gara-gara bermedsos, ya kan? Selanjutnya gaya hidup terpengaruh. Nah, ini kira-kira gimana sih gaya hidup yang terpengaruh gara-gara medsos? Ada nggak yang terpengaruh gaya hidupnya? Angkat tangan dong yang bisa jawab. Ustazah Irma mungkin mau nunjuk. Seperti apa ya gaya hidup terpengaruh? Ada yang tahu mungkin seperti apa?
Mungkin ada yang suka beli squishy kalau lihat di TikTok gitu. Nah, itu ada yang angkat tangan itu Ustazah Irma. Oh, ada yang angkat tangan. Siapa ya? Coba Cesarina. Cesarina. Halo. Oh, hilang Cesarina. Yang lain mungkin Almira. Gaya hidup yang seperti apa, Amira, contohnya? Kayak misalnya kayak ya ada barang yang lagi tren, kita itu kayak ikut-ikut beli. Kayak dance yang lagi tren, ikut-ikut buat gitu sih. Oh, gitu. Mbak Mira kayak gitu nggak? Mbak Amira juga kayak gitu nggak? Tuh ditanya Ustazah Hamidah tuh. Oh, enggak Ustazah. Enggak, alhamdulillah enggak. Alhamdulillah, kayaknya sih anak-anak SD Moga nggak ada ya yang kayak gitu ya. Tapi ini Ustazah contohkan ya, kayak yang tadi sudah dicontohkan sama teman kalian nih. Gaya hidup itu misalnya ada yang joget-joget, Mbak Almira tadi katanya, terus kita jadi ikut joget deh. Padahal itu kan belum tentu bermanfaat ya untuk kita dan untuk orang lain. Terus misalnya ada siapa ya, artis pakai bajunya berlebihan. Terus jadinya anak-anak pengen nih yang gombrong-gombrong gitu misalnya. Terus ada yang pakai jilbabnya kekinian, misalnya diputer terus lehernya kelihatan. Nah, itu yang akhirnya mempengaruhi kita untuk meniru hal-hal yang kurang baik. Jadi jangan sampai seperti itu ya anak-anak ya. Terus nih ada juga kekerasan atau kejahatan. Jadi sebenarnya di media sosial itu nyeremin tahu. Ada yang tahu nggak kalau di media sosial itu nyeremin? Sudah tahu belum? Ada yang tahu nggak nih kalau media sosial itu juga nyeremin katanya Ustazah Hamidah. Ya, kayak hantu. Kayak hantu. Apalagi buat kita yang masih kecil. Soalnya nanti di media sosial itu bisa aja terjadi kekerasan atau kejahatan. Misalnya ada nih yang namanya bullying. Nah, itu kan bisa misalnya kita itu lihat postingan yang ada komentarnya, ih kamu tuh kok jelek sih, udah jelek, pendek, kayak gitu. Nah, itu juga termasuk sebuah kekerasan. Jadi jangan sampai kita melihat hal-hal yang seperti itu dan jangan sampai kita melakukan yang seperti itu. Kejahatan juga, misalnya nih kalian lagi bikin status. Nah, kalau lagi liburan, bikin status aku lagi ada di Bandung nih, di sini nih, di hotel ini. Nah, itu juga bisa. Jadi misalnya orang-orang sekitar kalian yang melihat status itu jadinya ingin melakukan suatu kejahatan. Jangan sampai terjadi ya. Jadi anak-anak harus tetap berhati-hati untuk membagikan sesuatu di media sosial. Paham ya? Yang paham angkat jempolnya. Angkat jempolnya yang paham. Oke, bagus sekali. Mantap banget. Yang kedua ini ternyata media sosial bikin kita jadi antisosial. Maksudnya apa? Kan bermedia sosial ada sosial-sosialnya. Kok jadi kita antisosial? Gimana ya maksudnya ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau bisa jawab? Ada yang bisa jawab mungkin? Antisosial. Omar Bagas bisa dijawab. Omar Bagas. Mas Omar. Ya. Mas Raffi, boleh? Omar Bagas. Itu. Ya, gimana Mas Omar? Iya, Mas. Silahkan, Omar. Soalnya kita di rumah terus, jarang sosialitas, jarang keluar rumah, main HP terus. Jadinya pertemanannya lupa. Ya, itu. Oke, Mas Raffi mau menambahkan? Main HP terus. Itu Omar ya. Gak ada.
Nggak ada, sudah. Sudah disebut Nggak ada, nomor tadi ya. sudah dijawab. Oke, pinter banget. Jadi kenapa kok bisa antisosial? Karena nanti kita jadi main gadget terus nih. Jadi nggak main sama tetangga deh, nggak main sama saudara deh. Kayak gitu kan ya jadinya. Jadi jangan sampai ya media sosial ini malah membuat kita jadi antisosial. Nanti waktu ketemu sama tetangganya malah diem-dieman, lihat-lihatan aja. Soalnya kita nggak pernah berinteraksi. Nah, selain kita berinteraksi secara online, kita juga harus berinteraksi secara offline. Mantap. Oke. Sudah paham ya? Nah, sekarang Ustazah mau memberikan strategi to use sosmed. Yang pertama, batasi waktu untuk bermain medsos. Nah, ini tadi ya, biar nggak mager, biar tetap bisa beraktivitas, kita harus batasi waktu untuk bermain media sosial. Yang kedua, ikuti akun yang positif dan dapat memotivasi. Banyak banget loh akun-akun di media sosial yang bermanfaat untuk kalian semua yang bisa memotivasi kalian. Yang ketiga, hindari bullying dan membagikan informasi tidak benar. Banyak banget anak-anak biasanya kalau mau membagikan informasi sebuah berita atau apapun, pastikan dulu kalau berita itu adalah berita yang sangat benar, bukan hoax. Selanjutnya, tidak memberikan informasi pribadi pada akun medsos, misalnya kayak tadi alamat atau sedang ada di mana, secara detail ya, misalnya rumahnya di nomor 6, gang 2 sebelahnya McD, misalnya kayak gitu, itu tidak diperkenankan. Yang kelima, tidak berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal. Jadi tetap hati-hati untuk bermedia sosial. Oke anak-anak ya, siap ya untuk bermedia sosial dan berhati-hati ya. Oke, siap Ustazah. Oke. Nah, ini fotonya siapa ini? Ada yang tahu? Foto siapa ya ini ya? Jawab di chat room. Siapa nih? Fotonya Ustazah Hamidah mungkin ya ini ya? Saya kira ini Ustazah Irma loh. Ada yang tahu mungkin, ada yang mengidolakan. Boleh dijawab di room chat aja anak-anak. Bisa dijawab di chat room, yang tahu silahkan. Dijawab ya sepertinya ya. Ada yang benar nggak tuh? Ada yang jawab orang cantik nih Ustazah. Ini Ustazah Irma sama Ustazah Hamidah termasuk loh ya. Ya, ini adalah fotonya Birda Mansur. Yang kenal Birda Mansur pasti udah nggak asing ya. Jadi Birda Mansur. Nah, kalian punya dong pasti idola di media sosial. Jadi idola di media sosial kalian ini harus kalian contoh hal baik pada idola kalian. Jadikan motivasi untuk berkarya sepertinya. Misalnya nih, Birda Mansur suka menulis. Jadi Ustazah Hamidah nih ya, sebenarnya juga ngefans sama Birda Mansur. Makanya Ustazah taruh deh fotonya di sini. Kayak gitu. Nah, kan Birda Mansur ini seorang penulis ya. Jadi Ustazah jadi pengen nih jadi penulis. Bisa nggak ya? Kayak gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak ngefans sama siapa lagi ya, misalnya Peter nyanyi, jadi pengen bernyanyi, itu juga boleh banget. Terus berhubungan dengan cita-citamu. Misalnya anak-anak bercita-cita pengen jadi dokter, pengen jadi YouTuber. Nah, itu boleh banget mengidolakan idola yang di media sosial sesuai dengan cita-cita kalian. Yang terakhir, jadikan semangat untuk terus belajar. Jadi, kalian boleh mengidolakan siapapun di media sosial, tapi harus tetap menjadikan dia sebagai hal-hal yang positif, seperti semangat untuk terus belajar. Paham ya? Nah, ini ada fotonya Ustazah Hamidah yang beneran. Bukan yang tadi ya. Nah, berhubung Ustazah Hamidah dari Spam Dallas, jadi Ustazah mau mencontohkan platform atau media sosial yang digunakan oleh Dallas. Yang pertama ada apa itu? Ada apa itu yang pertama? Ada YouTube-nya Spam Dallas TV. Ada YouTube. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa juga di apa ini?
Di-share. Oh, di-share. Jangan lupa ya anak-anak ya. Jangan lupa di-like juga ya. Nah, ini dia. Udah punya like yang di YouTube. Ini apa namanya nih? Tanda apa nih? Tanda apa? Jempol itu tanda apa? Ada dua nih bedanya, yang di atas sama yang di bawah. Apa bedanya coba? Yang di bawah ini ada dislike sama yang di like. Dislike dan like. Like. Jadi jangan lupa kunjungi Spam Dallas TV, di-subscribe, terus di-like juga. Oke? Oke, siap Ustazah. Lagi Instagram. Nah, ini juga nanti anak-anak bisa mengabadikan kegiatan kegiatan hari ini bersama Ustazah Hamidah, mention atau tag di Instagram SMPM 12 GKB. Jangan lupa ya, sama jangan lupa itu tag di Instagramnya Ustazah Hamidah ya. Nanti abis ini Ustazah kasih tahu. Kalau di story juga boleh sama ayah bunda ya. Terus misalnya pakai Instagramnya ayah bunda juga boleh banget. Kalau di mention nanti di repost, insya Allah di repost sama Instagramnya SMPM 12 GKB. Terus jangan lupa nih yang masih punya Facebook juga kunjungi SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik. Jadi media sosial ini bagi yang mungkin kelas 4, kelas 5, kelas 6 yang masih bingung nih ya, SMP itu kayak gimana sih kehidupan di SMP? Aduh, habis ini aku SMP nih, tahun ini ya, yang SMP kelas 6. Aku SMP mana ya? Di SMP itu kayak gimana? Nah, kalian bisa banget menggunakan media sosial kalian untuk mencari informasi tersebut. Karena ya kita nggak mungkin dong harus datang ke SMP-nya satu persatu. Jadi kita kepoin aja lewat media sosial SMP-nya. Termasuk di Spam Dallas ini. Oke, paham ya anak-anak ya? Ketinggalan satu, jangan lupa nyalakan lonceng. Jangan lupa nyalakan lonceng setelah subscribe ya Ustazah ya. Ya, setelah subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Oke, sudah paham ya? Jangan lupa nih dicatat nih akun Instagramnya, nanti di tag atau di mention di Instastory kalian. Nah, ini yang punya Ustazah Hamidah. Jangan lupa di mention juga ya Instagram @hamidaram atau YouTube-nya juga bisa di-subscribe. Bisa di-subscribe juga YouTube-nya Ustazah Hamidah. Di YouTube-nya Ustazah Hamidah itu ada pembelajaran tentang bahasa Indonesia. Mungkin kalian ada yang pengen tahu nih pembelajaran tentang bahasa Indonesia di SMP, bisa subscribe juga. Jangan lupa ya di mention atau di tag ya Ustazah Hamidah ya @hamidah_RAMN. Nah, biografi media sosial kan tadi sudah bilang ya kalau misalnya kita tuh hanya bisa memberikan informasi tentang diri kita itu hanya sedikit di media sosial, jadi jangan terlalu detail. Kalau nama sudah pasti ya, terus gender female, age 22, location di Gresik cukup di kota aja, jangan sampai nih tadi dikasih tahu di sebelahnya McD, belok kanan ada gang pertama, belok kiri ada pos satpam, di sebelahnya itu ada rumah warna kuning. Nah, kayak gitu tuh jangan sampai loh dikasih tahu di media sosial sama orang. Hati-hati ya. Terus ada job atau pekerjaan. Bisa dong kalian tulis misalnya kelas 7 SD kelas 6 SD Muhammadiyah 1 GKB, itu juga boleh. Hanya itu aja ya. Jadi jangan sampai detail atau terperinci. Personality, misalnya kalian mau ngasih tahu kalian tuh kayak gimana sih, misalnya kreatif, seorang pelajar, kayak gitu aja, cukup gitu-gitu aja. Terus hobinya seperlunya aja, membaca, melukis atau menulis. Oke, di penghujung Ustazah mau ngasih tahu kalian, don't trust everything you see, even some looks like sugar. Ada yang tahu artinya? Apa nih Ustazah Irwan, artinya tahu nggak nih? Ada yang tahu artinya nggak nih? Ilmu sih Ustazah yakin sudah tahu sih artinya ya. Oke, jangan percaya apa yang kamu lihat, bahkan garam pun terlihat seperti gula, atau sebaliknya ya. Oke, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya yang kita lihat di media sosial itu juga belum tentu apa yang terjadi di dunia
nyata. Misalnya nih kalian lihat Instastory, ini bagus ya di situ. Ya aku dia bahagia banget dan liburan terus kayak gitu. Aku kok di rumah aja sih waktu pandemi ini. Nah itu belum tentu jangan sampai membuat kita menjadi iri hati. Karena apa yang kita lihat belum tentu terjadi di dunia nyata. Oke, Ustazah Irma. Nah, anak-anak, bagaimana nih? Seru sekali ya materi kita hari ini ya. Nah, semoga anak-anak semua bisa menggunakan media sosial secara bijak. Dan semoga materi yang sudah dijelaskan Ustazah Hamidah bisa menambah wawasan kita semua. Sekarang Ustazah Irma akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya nih sama Ustazah Hamidah. Mungkin ada yang mau bertanya. Ayo siapa? Ustazah Irma kasih kesempatan bagi 3 penanya. Silahkan yang mau bertanya kepada Ustazah Hamidah. Raihan 6 Bumi mau bertanya nih Ustazah Hamidah, tapi dinyalakan dulu dong videonya Mas Raihan. Oh, nggak jadi. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Ustazah Hamidah? Raffi Wibowo. Ya Mas, silahkan Mas Raffi. Silakan Mas Raffi. Bu, gini, Bu Guru tahu sosial media itu tahun berapa, sejak kapan? Oke, itu aja pertanyaannya. Oke. Dulu itu ya, waktu Ustazah masih seusia kalian, belum ada itu yang namanya Instagram sama TikTok. Masih apa ya? Facebook, adanya tuh masih Facebook. Jadi Ustazah itu mengenal media sosial itu sekitar kelas 6 sama kelas 1 SMP ya, antara itu ya. Baru deh, itu pun hanya Facebook aja. Sama dulu tuh masih pakai SMS. Masih pakai SMS sama Facebook aja. Kayak gitu deh. Dulu itu juga Facebook itu sama sih, yang sama kayak Ustazah jelaskan tadi, juga pasti ada positifnya, ada negatifnya. Oke, Mas Raffi, sudah jelas ya Ustazah Hamidah pertama kali menggunakan media sosial itu adalah Facebook. Sebelum Facebook hanya SMS aja. Ya Mas Raffi ya. Ada yang mau tanya lagi nih? Faza. Silahkan Faza. Terus kan sebelum Facebook kan SMS. Jadi Facebook itu diberikan tahun berapa? Facebook itu tahun berapa? Keluarnya gitu ya, Faza ya? Iya. Mungkin Ustazah Irma bisa jawab juga. Yang lahir lebih dulu. Kalau dulu sih setahu Ustazah ya. Ayo. Ustazah ya, dulu itu Ustazah tahu Facebook itu udah kelas 6. Berarti kelas 6 itu berapa tahun yang lalu ya? 2010, 2009, mungkin sekitar 2010 sepertinya Us. 2010 tuh udah lama Us, Facebook ada itu Us. Soalnya saya masih kecil. Jadi 2004 ternyata nih. Jangan kasih tahu ya Ustazah Irma, soalnya Ustazah Hamidah habis browsing di Google. Ternyata Facebook itu keluarnya tahun 2004 ya Ustazah Hamidah ya? Nah, jadi waktu Ustazah Hamidah masih umur 6 tahun. Oh, masih umur 6 tahun. Oke, sudah paham ya Mbak Faza ya? Iya. Nah, Mbak Faza? Oke. Satu lagi dong, dari kelas 6 dong. Dari kelas 4 dan 5 sudah. Yang dari kelas 6 mungkin. Siapa? Dari kelas 6. Sepertinya anak-anak kelas 6-nya ini sudah paham semua deh Ustazah Hamidah.
Oke, sudah nih, nggak ada nih yang kelas 6 nih, nggak mau kepo-kepo. Silahkan kelas 6. Mana ya yang kelas 6 ya? Barangkali Mas Rehan, Mas Andi Bintang, Mbak Lekesya, silahkan. Dari kelas 6 dong, perwakilannya nih, ditunggu Ustazah Hamidah nih. Halo anak-anak kelas 6. Oh, Mas Andi Bintang ya, mau tanya ya? Oh. Oh, Andi Bintang, tanya apa Andi Bintang, silahkan. Nanya apa ya? Kalau misalnya mau nambahkan lokasi gitu ya Bu, di media sosial itu nggak boleh lokasi yang detail gitu ya Bu, biar nggak terlalu berbahaya gitu. Ya, udah itu aja pertanyaannya? Itu aja Bu. Ya, yang pasti jangan sampai detail nih, kayak misalnya kalau Sherlock ke pribadi WA atau apa itu masih boleh ya, karena kita tahu nih kita kirim kemana. Tapi kalau misalnya di status, di share apa, itu jangan sampai terlalu detail. Atau kalau misalnya kalian merasa aman, misalnya nih kalau lagi berwisata kemana, terus aku pengen ngasih tahu nih followers kalau aku sekarang lagi di Bandung, itu juga boleh sebenarnya. Tapi untuk detailnya misalnya tempat penginapan, itu juga jangan sampai di-share terlalu, jangan sampai diberitahukan ke orang lain. Tapi kalau tempat wisatanya aja itu nggak apa-apa. Atau alamat rumah itu juga jangan sampai tahu loh orang lain loh, kecuali orang-orang terdekat kita ya. Oke, sudah jelas? Andi Bintang? Oke, jelas ya. Sudah ada 3 pertanyaan yang sudah dijawab dengan Ustazah Hamidah. Nah, semua pertanyaannya sudah terjawab dan semuanya sudah paham. Sebelum kita tutup, marilah kita mendengarkan closing statement dari Ustazah Hamidah ya. Monggo Ustazah Hamidah. Oke, terima kasih Ustazah Irma. Anak-anakku SD Mugab yang sangat luar biasa dan sangat hebat. Jangan lupa ya, kalau kita bermedia sosial tetap hati-hati dan tetap waspada. Jangan lupa juga perhatikan apa yang akan kita bagikan ke media sosial kita. Karena media sosial adalah tempat yang juga baik untuk kita berekspresi dan meningkatkan bakat kita. Oke. Jangan lupa ya, aktivitas hari ini diabadikan dan diupload di Instastory atau Instagram atau media sosial kalian yang lainnya. Jangan lupa tag di @SMPM12GKB dan untuk di Facebooknya juga jangan lupa di tag di SMP Muhammadiyah 12GKB. Jangan lupa subscribe di YouTube SPM Dalat TV. Oke, siap Ustazah Hamidah. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Ustazah ucapkan terima kasih kepada Ustazah Hamidah atas ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Oke anak-anak, kita akhiri kegiatan guest teacher pagi ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustazah Hamidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you at the next guest teacher event, guys. Terima kasih anak-anakku.